Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita akan membahas materi pada bab 4, yaitu tentang listrik statis. Jadi pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang muatan listrik, prinsip kerja elektroskop, dan hukum Coulomb. Pada dasarnya, setiap benda yang ada di alam semesta ini terdiri dari atom-atom yang sangat kecil yang tidak terlihat atau tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Adapun atom tersusun atas partikel-partikel bermuatan. Apa saja partikel menyusun atom? Yang pertama adalah partikel yang bermuatan negatif. Kemudian, dalam atom terdapat inti atom yang isinya adalah proton dan neutron. Proton merupakan partikel bermuatan positif dan neutron merupakan partikel yang tidak memiliki muatan. Adapun listrik statis adalah gejala yang muncul akibat perbedaan muatan pada suatu benda. Kemudian, benda bermuatan listrik terbagi menjadi 3, yaitu benda netral, benda bermuatan positif, dan benda bermuatan negatif. Benda netral adalah jika suatu benda jumlah proton dan jumlah elektronnya yang dimiliki sama. Maksudnya adalah jika benda tersebut memiliki jumlah proton dan jumlah elektron yang sama. Kemudian benda bermuatan positif jika jumlah protonnya lebih besar daripada jumlah elektronnya. Dan ketiga adalah benda bermuatan negatif apabila jumlah proton lebih kecil daripada jumlah elektronnya. Adapun ilustrasi atau contohnya adalah sebagai berikut. Misalnya suatu benda memiliki 6 muatan positif dan memiliki 6 muatan negatif. Maka benda tersebut dikatakan adalah benda netral. Dan yang kedua, misalnya suatu benda memiliki 7 muatan positif dan 5 muatan negatif, maka benda tersebut disebut benda bermuatan positif. Dan misalnya suatu benda memiliki 5 muatan positif dan 8 muatan negatif, maka benda tersebut disebut dengan benda bermuatan negatif. Selanjutnya, interaksi antar muatan listrik. Apabila muatan listrik itu sejenis, misalnya negatif dengan negatif dan positif dengan positif, maka akan terjadi interaksi tolak-menolak. Dan apabila muatan listrik itu berbeda jenisnya, misalnya antara negatif dengan positif, maka muatan listrik itu akan tarik-menarik. Selanjutnya adalah prinsip kerja elektroskop. Elektroskop adalah alat yang digunakan untuk mengetahui muatan listrik suatu benda. Adapun bagian-bagian elektroskop, yang pertama adalah kepala elektroskop. Benda bermuatan akan didekatkan di bagian ini atau didekatkan di bagian kepala elektroskop. Yang kedua, isolator untuk mencegah agar muatan tidak hilang. Ketiga, batang logam sebagai konduktor. Dan keempat adalah daun elektroskop. Daun elektroskop akan menguncup jika benda yang didekatkan netral dan akan membuka jika benda memiliki muatan. Adapun elektroskop terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah elektroskop netral, kedua elektroskop positif, dan ketiga adalah elektroskop negatif. Dan prinsip kerja elektroskop tersebut akan dijelaskan lebih detail di video berikut. Yang dimaksud elektroskop netral di sini adalah elektroskop yang mempunyai jumlah muatan negatif dan positif yang sama besar. Nah, kita perhatikan di sini jumlah proton dan elektronnya sama. Teman-teman di sini perlu memperhatikan daun elektroskopnya. Awalnya bentuk daun elektroskopnya adalah menguncup sebelum ada benda bermuatan yang didekatkan. Kemudian, ketika ada benda bermuatan listrik positif yang didekatkan, perhatikan di sini, maka elektron-elektron akan berkumpul di atas atau di kepala elektroskop karena tertarik dengan benda yang bermuatan positif tersebut. Sebaliknya, proton akan mengalir ke bawah karena tertolak dengan muatan positif dari
benda tersebut. Perhatikan bagian daun elektroskopnya. Daun elektroskop lebih banyak mengandung muatan positif. Karena ada muatan positif pada setiap daun elektroskop, maka sesuai dengan sifat interaksi antar benda yang sejenis, maka dia akan tolak-menolak. Sehingga daun elektroskopnya akan membuka. Sama halnya ketika elektroskop netral ini didekatkan dengan benda yang bermuatan negatif, maka protonnya akan berada di atas, ditarik oleh muatan negatif dari benda yang didekatkan. Kemudian elektron yang ada pada elektroskop itu berpindah menuju ke bawah karena tertolak benda yang bermuatan negatif tersebut. Sehingga sekarang, perhatikan, daun elektroskop lebih banyak muatan negatifnya. Karena keduanya sama-sama mengandung muatan negatif, maka akan terjadi gaya yang saling tolak-menolak. Hal ini yang menyebabkan daun elektroskop membuka. Nah, sekarang kita lihat prinsip kerja dari elektroskop yang bermuatan positif. Nah, elektroskop yang bermuatan positif artinya jumlah muatan positif pada elektroskop tersebut lebih banyak dibandingkan dengan jumlah muatan negatifnya. Kita lihat bagian di daun elektroskop. Karena muatan positifnya lebih banyak dibandingkan dengan muatan negatifnya, maka pada kondisi awal elektroskop positif, dia dalam kondisi terbuka. Karena ada gaya tolak-menolak antar muatan yang sejenis yang terdapat pada bagaimana reaksinya ketika elektroskop positif ini didekatkan dengan benda yang bermuatan positif di kepala elektroskopnya. Perhatikan di sini, maka muatan-muatan positif yang ada di kepala elektroskop berpindah ke bawah, sedangkan elektronnya tertarik ke atas elektroskop. Hal ini menyebabkan daun elektroskop sekarang menjadi lebih bermuatan positif. Karena lebih banyak muatan positifnya, maka daun elektroskop ini akan semakin membuka. Nah, sebaliknya ketika benda bermuatan negatif didekatkan, maka proton-protonnya akan ke atas dan elektron-elektron pada elektroskop yang bermuatan positif ini akan ke bawah. Sehingga daun elektroskop yang tadinya membuka menjadi menutup karena berkurangnya gaya tolak-menolak yang ada pada daun elektroskop tersebut. Hal ini juga berlaku pada elektroskop bermuatan negatif. Elektroskop bermuatan negatif berarti kondisi awalnya sama dengan elektroskop yang bermuatan positif. Daun elektroskop pada elektroskop negatif ini mempunyai kondisi awal yang membuka. Nah, jika didekatkan oleh benda yang bermuatan positif, maka perhatikan muatan negatifnya yang ada di bawah itu akan bergerak ke atas atau berpindah ke kepala elektroskop. Sedangkan muatan positifnya menuju ke bawah. Yang tadinya yang di bawah itu banyak muatan negatif, nah sekarang yang di bawah itu dinetralkan oleh muatan positif yang berada di bawah. Sehingga awalnya daun elektroskop terbuka karena sekarang jumlah muatan negatifnya atau yang sejenisnya berkurang, maka kondisi daun elektroskop akan semakin menutup. Sebaliknya, jika yang didekatkan adalah benda bermuatan negatif, maka elektron yang ada di kepala elektroskop akan semakin ke bawah, sehingga bagian bawah akan menjadi lebih bermuatan negatif. Karena lebih bermuatan negatif, maka tolak-menolaknya akan semakin besar. Itu adalah prinsip kerja dari elektroskop netral, positif, dan negatif. Selanjutnya adalah materi tentang hukum Coulomb. Hukum Coulomb adalah aturan yang menjelaskan tentang hubungan antara gaya listrik dan besar masing-masing muatan listrik. Hukum ini menjelaskan hubungan antara gaya yang timbul antara dua titik muatan yang terpisahkan pada jarak tertentu dengan nilai muatan dan jarak pisah keduanya. Hukum Coulomb ditemukan oleh ilmuwan asal Prancis, yaitu Charles Augustin Coulomb. Coulomb menyimpulkan interaksi dua benda yang bermuatan sebagai berikut. Yang pertama adalah semakin besar jarak kedua benda yang bermuatan, maka semakin kecil gaya listrik antara benda tersebut dan sebaliknya. Kemudian, semakin besar muatan kedua benda, maka semakin besar pula gaya listrik antara benda tersebut.
Secara matematis, hukum kolom dapat dituliskan sebagai berikut. F kolom atau gaya kolom sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R2, dengan F kolom atau gaya kolom dengan satuan Newton, K atau konstanta dengan nilai yang tidak pernah berubah yaitu 9 kali 10 pangkat 9, dan R adalah jarak antar dua muatan meter. Q1 besar muatan listrik benda pertama kolom dan Q2 besar muatan listrik benda kedua kolom.